Pak RK, dede dong Pak. Makasih. Terima kasih. Baik. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan breaking news dan saat ini Ridwan Kamil sedang melakukan silaturahmi ke Partai Perindo dalam kapasitasnya sebagai Cagup DKI Jakarta. Silaturahmi ini berlokasi di kawasan Menteng DPP Perindo. Pada hari ini, pertama-tama mungkin saya sampaikan sebelumnya kami sudah berbincang-bincang dengan Pak RK, Pak Melki, dan Pak Ansar. Ini memang di depan, Nono bisa nggak duduk? Kamu duduk di depan. Apa namanya sangat selaras, bisa dikatakan sangat selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Partai Perindo. Jadi tadi berbincang dengan Pak RK juga, Jakarta dibawa gitu ya. Karena saya sebagai warga Jakarta juga concern nih, Jakarta mau dibawa kemana gitu ya. Dan beliau menyampaikan begitu banyak gagasan yang luar biasa, terutama juga tadi kaitannya dengan social housing. Saya pikir itu bagus sekali, merupakan salah satu terobosan untuk generasi muda yang bukan akses akomodasi ya yang terjangkau dan juga secara lokasi juga pas ya, dekat dengan mungkin tempat kerja mereka kurang lebih seperti itu. Salah satu terobosan banyak beliau bilang ada 70 gagasan lebih gitu. Jadi saya pikir ini sangat senada sekali dengan Pak Melki dan Pak Ansar. Juga kita sudah berbincang tidak satu kali ini tapi sudah beberapa kali. NTT adalah salah satu wilayah yang dekat dengan hati saya karena saya di Kemenparekraf memang banyak bekerja dengan NTT dan juga tentunya Kepri ya, jadi sudah sangat mengenal kiprah dari Pak Ansar juga dan Pak Melki. Saya lihat juga ini visinya untuk NTT khususnya sangat luar biasa dan selaras juga dengan pengembangan ekonomi dan khususnya pariwisata di wilayah tersebut. Oleh karena itu tanpa berlama-lama lagi nanti mungkin saya minta 1-2 patah kata dari para calon gubernur, tapi sebelumnya mungkin Pak Sekjen kalau bisa menyampaikan 1-2 patah kata. Nggak, langsung aja. Oke, Pak Gubernur mungkin bisa menyampaikan 1-2 patah kata sebelum saya melanjutkan memberikan surat. Silakan. Langsung aja Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah hari ini di kantor DPP Perindo bersama Ketua Umum Pak Sekjen dan seluruh jajaran, saya mendapatkan kehormatan untuk mendengarkan langsung dukungan dari Partai Perindo terkait pengusungan saya sebagai calon gubernur di daerah khusus Jakarta. Sementara memang deklarasi khusus untuk kami akan dilakukan besok tanggal 19 di jam 7 malam kurang lebih. Mungkin nanti penyerahan ya, secara simbolis bisa dilakukan juga di sana karena kebetulan jaraknya dekat. Dan tentunya jika nanti takdirnya ada, semua harapan masyarakat Jakarta yang diwakili tadi oleh Ibu Ketum tentu akan kita jadikan visi misi yang harus diwujudkan lah ya dalam 5 tahun ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena instrumen paling utama dalam demokrasi kan adalah partai politik ya. Sehingga dukungan partai politik bersama instrumennya kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan kondusivitas secara politik dan juga keberhasilan dalam pembangunan. Terima kasih, Atur Nuhun. Terima kasih. Silakan Pak Melki. Terima kasih Bu Ketum, Pak Sekjen dan teman-teman DPP Perindo.
Pertama tentu kami bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenan hari ini kami boleh menerima dukungan dari DPP Perindo, dari Bu Angela dan teman-teman. Tentu ini adalah sebuah dukungan yang bagi kami berarti karena Perindo adalah salah satu partai yang menurut kami tentu memberikan kontribusi besar bagi Indonesia dan juga bagi kami di Nusa Tenggara Timur. Tentu dalam rencana kami ke depan, karena NTT ini adalah salah satu daerah yang memang menjadi perhatian khusus dari Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat. Banyak program yang sudah beliau kerjakan, sudah beliau lakukan buat Nusa Tenggara Timur, dan itu menjadi pesan khusus juga dari beliau kepada kami untuk dilanjutkan. Dan juga tentu di era Pak Prabowo juga yang sudah baik ini akan diteruskan, dan juga ada beberapa program beliau juga untuk khusus di NTT karena bagi Pak Prabowo juga NTT itu adalah daerah yang ada di batas selatan ya, dan juga dekat dengan Timor Leste, daerah yang juga punya hubungan emosional dengan beliau. Tentu kami akan mengerjakan ini dengan baik, dan dengan dukungan dari Partai Perindo hari ini, tentu keberlanjutan program dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan kami pastikan akan terus kami lakukan bersama dengan dukungan dari Partai Koalisi termasuk dengan Perindo hari ini. Terima kasih buat Bu Angela, Pak Rofik dan teman-teman Perindo, dan kami nanti bersama dengan teman-teman Perindo di Provinsi NTT dan semua tingkat 2 se-NTT juga yang saya tahu cukup banyak yang terpilih di sana dari Perindo. Kita akan bersama-sama untuk membangun NTT dengan baik dan semua tingkat 2 dengan baik. Moto kami adalah ayo bangun NTT bersama dengan semua teman-teman yang punya kemenangan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, santi om namo buddhaya, selesai bagi kita semua. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Ketua Umum Perindo, Pak Sekjen Perindo, kemudian Kang Ridwan Kamil dan juga Aditya saya Melki Kalena. Saya hadir bersama calon wakil gubernur yaitu Haris Pratamura dari kader Partai Gerindra. Dan hadir Pak Jadi Raja Duduk, itu Pak Ketua saya, Ketua Perindo Provinsi Kepri. Pertama tentu kami ingin sampaikan ucapan terima kasih, apresiasi buat pimpinan Perindo dan teman-teman semua yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, memberikan mandat kepada kami untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan di Provinsi Kepri karena saya kebetulan gubernur incumbent. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan pembangunan ke depan lebih baik. Dan Kepri memang salah satu provinsi kepulauan yang saya kira adalah jumlah pulaunya sekarang paling banyak di Indonesia setelah Papua dimekarkan. Kepri itu jumlah pulaunya saja 2.408 pulau. Kita punya 22 pulau perbatasan yang hampir berbatasan dengan semua negara-negara ASEAN dan 394 pulau itu berpenghuni sampai di perbatasan Vietnam, Kamboja, Thailand dan juga Malaysia, Singapura. Tapi karena memang Kepri ini berada di salah satu choke point penting perdagangan dunia karena ada Selat Malaka di sana yang setiap tahun kapal berlalu lintas itu lebih dari 86.000 kapal menuju ke alur laut Kepulauan Indonesia satu di Laut Natuna Utara, dan rata-rata itu ada 70 juta kontainer setiap tahunnya. Maka Kepri memang pemerintah menginginkan menjadi salah satu epicentrum pertumbuhan ekonomi yang bisa memberikan kontribusi kepada negeri ini. Nah, oleh karena itu pemerintah memang memberikan privilege yang cukup membanggakan. Di Kepri itu ada 3 kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kita sudah ada 5 kawasan ekonomi khusus dan kita jadikan itu ekosistem ekonomi yang bisa mempercepat lumbung pertumbuhan ekonomi di Kepri. Maka saya kira Partai Perindo adalah partai masa depan dan partai yang saya lihat banyak kaula muda di sini termasuk menjadi Raja Bubuk ini. Kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kolaborasi kita bersama bisa memperkuat sistem politik di sana juga dan memudahkan kita untuk merealisasikan program-program ke depan.
Walaupun saat ini kita masih memanfaatkan spillover efek ekonomi dari Singapura, tapi kita yakin lambat laun kita bisa bersama-sama Singapura berdampingan menjadi negara yang maju melalui provinsi Kepri yang kita. Mohon doanya semua, terutama Ibu Ketum, Pak Sekjen, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita bersama, kemudian untuk membangun masyarakat kita ke depan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Wakil apa ingin sedikit ya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jauh petang menjelang malam dan salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Angela, tambah jauh Ibu Pak Sekretaris, Pak RK, Pak Rik, Pak Bima. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah ini. Yang mudah-mudahan amanah ini kita akan jaga, kita akan perjuangkan sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kami di Provinsi Kepri. Di mana Kepri ini tadi disampaikan oleh Pak Gubernur banyak pulaunya, tetapi kita dengan punya moto ekonomi tumbuh, Kepri sejahtera. Yang mana dari 4 pulau besar yang ada di Kepri ini kita akan berkesinambungan dengan adanya nanti jembatan Bintang, dan kita membuka investasi untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini kan baiknya harus digeser-geser ya. Saya akan amanahkan dan saya jalankan. Yang menjadi harapan kita semua adalah kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri. Mungkin itu aja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan demikian mungkin ini saya secara resmi memberikan dukungan. Mereka mungkin besok bersama-sama dengan koalisi dan saya memberikan dukungan kepada Pak Manhel, Kades Langkawinan, Pak Perindo dengan resmi memberikan rekomendasi. Semoga sukses Pak di RDT dan semoga bisa berjuang bersama dengan Partai Perindo. Oke Bu, ini 1, 2, kamera tengah, 1, 2, 3. Boleh atas Bu. Oke, terima kasih. Dan berikutnya adalah pasangan Bapak Ansar Ahmad dan Pak Nyonya Haris Tamura untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. 1, 2. Kamera utama dulu sebelah sini. 1, 2, 3. Ya. Oke. Monggo yang lain. Oke. Oke, 1, 2, 3. Amin. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja pada malam hari ini. Sama Pak. Foto bareng. Oke. Foto bareng dulu. Ya, boleh. Pak, jadi Doorstop ya, baik. Pak, Oke. Oke, kamera utama dulu sebelah sini. Ayo 1, 2, 3. Oke. Tangannya Bang. Oh, sorry. Oke. Ini ya Bu. Sayap, ya. Kamera utama. Oke. Ini asisten kita Provinsi Kepri. Sayang asalnya ya. sekaligus mengkampanyekan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Ya. Silakan. Oh, di sini ya. Sini aja. Oke, ya. Sama-sama di bareng-bareng nih. Silakan. Pak, tadi ada 70 program yang disiapkan, itu salah satunya atau yang paling utama bakal diterapkan apa Pak di Jakarta ini? Ya, intinya gagasan banyak, jumlahnya sih belum fix lah ya, cuma itu yang saya ingat. Tapi intinya melanjutkan hal-hal baik dari Pak Anies, dari Pak Heru, dan gubernur-gubernur terdahulu. Saya pasti akan melakukan
berlanjutan yang sifatnya baik ya. Tapi yang belum dan masih kurang sempurna, kita akan coba inovasikan melalui gagasan-gagasan tadi. Salah satu dari sekian banyak, kalau dibahas mungkin kepanjangan, adalah concern masyarakat Jakarta yang ingin jarak dari rumah atau hunian ke tempat kerjanya jangan terlalu jauh. Jadi kan stres, ya macet, ya polutif dan lain sebagainya. Nah, social housing kebetulan sesuai dengan visi misi Pak Prabowo ingin memperbanyak perumahan untuk menengah bawah, kira-kira begitu ya. Dan Jakarta nanti salah satunya menjadi etalase bagaimana social housing yang terjangkau dengan jarak yang dekat. Kira-kira. Dari pertemuan tadi pembahasannya selain visi dan misi Pak Jokowi. Ya, seperti saya yang katakan tadi, ya tentunya tadi adalah forum silaturahmi juga ya Pak ya, dan senang sekali mendengar langsung dari para calon gubernur kita ini dan wakil gubernur ini kemana ke depannya wilayah-wilayah ini mau dibawa gitu ya. Karena kami dari Partai Perindo tentunya sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, dan khususnya saya juga karena saya warga Jakarta gitu ya. Jadi memang pertanyaannya saya lontarkan pertama kali ke Pak calon gubernur ini adalah Jakarta mau dibawa kemana Pak gitu kan. Jadi karena ya sebagai warga Jakarta saya juga melihat sudah banyak terobosan dilakukan, tapi juga masih ada PR-PR yang harus diselesaikan. Jadi tadi senang sekali mendengar salah satu terobosannya adalah social housing. Menurut saya ini adalah ide yang bagus dan brilian, sehingga masyarakat khususnya generasi muda yang juga menengah dan ke bawah ini bisa mengakses tempat tinggal yang layak, yang terjangkau, yang lokasinya juga tetap di dalam mungkin dekat dengan tempat kerja ya, sehingga juga mengurangi, tadi disampaikan Pak Gub, mengurangi polusi juga. Mungkin itu. Pak, untuk tempat tinggal seperti apa? Sama seperti zamannya Pak Anies dengan rumah? Inilah Mas, terlalu teknis ya. Itu nanti pertanyaannya di waktunya gitu. Sekarang kita fokus ke rasa terima kasih kami terkait rekomendasi. Karena urutannya itu kan rekomendasi, pengusungan, pendaftaran, ada kontestasi, ada kerja. Nah nanti mungkin di kontestasi saya jawab dengan detail. Sekarang sih bisa rasa terima kasih kepada Ibu Ketua. Pengumuman Cawagupnya kapan? Besok jam 7 atau 19.00 di Hotel Sultan. Di Hotel Sultan. Oke, teman-teman, merasa beban nggak sih Pak ditaruh di Jakarta Pak? Atau merasa nggak ikhlas gitu? Saya itu kader partai. Ketika partai sudah berhitung, sudah mengkalkulasi dan menugaskan dimanapun, tugas kader partai itu adalah memberi masukan dan menerima. Jadi nggak ada istilah. Dan bagi saya kekuasaan sama aja. Mau di Bandung, mau di NTT, mau di Kepri, sama melayani rakyat, beresin masalah rakyat, mencintai rakyat, cari solusi. Jadi tidak ada ya istilah kalau dipindah dari tempat kelahiran atau apa terus merasa gimana, nggak ada masalah. Pak RK menjawab soal itu Pak Hasto itu memutar ulang rekaman lama Pak Jokowi. Bukan kewenangan saya lah ya Mbak. Nanti saya menjawab soal catutan lawan Bapak di Jakarta nanti itu dianggap melawan calon boneka, tanggapannya mungkin? Demokrasi itu tafsir. Jadi bagi saya siapa yang sudah memenuhi persyaratan dan diputuskan oleh KPU itu aja yang kita yakini. Bahwa ini gimana-gimana itu mah tafsir dari masing-masing yang ingin menilai sesuai imajinasinya. Pak Dharma itu bintang 3 jenderal polisi, bukan kaleng-kaleng. Jadi lawannya luar biasa. Tapi pencalonan Pak Dharma itu kan sempat ramai karena ada ya saya bilang tadi itu, Pak. Mas, itu pertanyaan ditanyakannya ke pengelola aturan. Saya kan pengantin. Ya, sebagai pengantin saya hanya bisa menjawab kami mendaftar sesuai aturan. Kalau ada aturan yang tidak sesuai, tugas KPU, Bawaslu menyesuaikan dengan aturan. Pak, artinya kalau misalnya Pak Dharma lolos sebagai calon gubernur ini, Bapak menganggap Pak Dharma sebagai calon yang kuat, lawan yang kuat dari bagi Bapak? Di mana-mana kalau sudah bintang 3 jenderal
Itu orang terpilih lah, istimewa sekali. Yang penting sama-sama mencintai Jakarta. Baik, Oke, terima kasih. terima kasih. Terima Ya. kasih. Itu boleh ya? Boleh, boleh. Oh, bagus. Oh iya, oke. Oke.